Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan diri, nama saya Muhammad Renal Farid dengan NIM 122.210.101 dari kelas RC. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas besar struktur beton. Pertama, saya akan membahas soal dulu yang diberikan. Yang pertama, kita mendapatkan mutu beton yang digunakan untuk kelas RC itu dapat 22 megapascal. Untuk kuat tarik tulangan lentur FV itu dapat 400 megapascal. Kuat tarik tulangan geser FVS yaitu 240 megapascal. Tinggi lantai untuk kelas RC itu 4,5 meter dan fungsi bangunan untuk RC itu rumah tinggal. Sini kami akan memberikan penjelasan tentang gambaran umum gedung, spesifikasi material yang digunakan, preliminary dimensi balok, plat kolom, pembebanan, tahapan pemodelan struktur gedung menggunakan etaps, pengecekan keistimewaan gaya dan rekapitulasi gaya dalam desain untuk balok, kolom, dan pelat. Pertama kita masuk ke etaps, kita buat file baru itu new model dan kita akan menggunakan use board in setting with. Nah, pertama display unit kita akan menggunakan metric SI. Lanjutkan untuk region for default material kita akan menggunakan user. Dan steel section database kita akan menggunakan ISC14. Dan concrete design code-nya kita akan menggunakan ACI 31814. Oke. Nah, setelah itu akan muncul ini. Nah, sini kita akan menggunakan structural object-nya itu ya blank. Lalu spacing of grid X direction dan Y direction-nya itu kita menggunakan yang di soal. Nah, untuk di soal sendiri saya adalah kelompok 5. Name kami akan menggunakan mentang X5 dan mentang Y 5 meter. Nah, berdasarkan soal dan kita akan masukkan nilai X dan Y-nya itu 5 meter. Lalu tipikal story height itu tadi adalah tinggi bangunan yang kita rancang. Seperti yang disebutkan di soal tadi kami mendapatkan untuk RC dapat 4,5 meter. Nah, number of stories ini adalah jumlah lantai. Nah, sini kami menggunakan 3 lantai, tapi di sini kami tuliskan 2 karena lantai 1 di sini tidak dihitung. Lalu oke, dan akan muncul tampilan seperti ini. Nah, setelah itu kita akan mendefinisikan material yang kita gunakan. Pertama kita cek define dan material properties. Lalu akan muncul ini. Lalu kita akan add new material. Lalu di sini kita akan menggunakan material tabnya itu konkret karena kita akan membuat material beton. Oke. Lalu namanya sini kita ganti yaitu sesuai dengan mutu beton kita. Kebetulan mutu beton yang didapatkan saya itu 22 MPa. Tapi sebenarnya itu bebas ya. Lalu kita masukkan mass per unit volume dan modulus elasticity itu sesuai SNI. Nah, mass per unit volume itu mengeluarkan 2400 kg per meter kubik. Untuk modulus elasticity-nya itu 4700 dikali dengan mutu beton itu 22 dan dipangkatkan setengah atau akar dari 22. Lalu didapatkan hasil 2204 sekian dan komanya itu kita hapuskan saja. Untuk Poisson ratio U, koefisien thermal of expansion A itu tidak bisa diganti. Lalu kita tekan modify show material property design data. Nah, sini kita ganti spesifik concrete strike-nya sesuai tekan kita yaitu 22. Lalu grade-nya kita namakan sama seperti mutunya. Nah, lalu ini tidak perlu dihiraukan, ini tidak diganti. Lalu oke. Nah, maka kita sudah menambahkan material yaitu beton dengan mutu yang kita inginkan. Lalu kita add material lagi, kita akan menambahkan
sebuah tulangan baja. Di sini kita akan menggunakan rebar. Apa rebar? Karena rebar itu tulangan baja. Kalau steel itu dia plat baja yang untuk bangunan. Lalu oke, dan ini rebar kita ganti. Jadi sesuai dengan soal, yaitu FV-nya itu 400 megapascal. Lalu kita ke specify mass density, lalu ganti jadi 7850 sesuai SNI. Begitu juga modulus elasticity-nya kita ganti 200.000. Lalu kita tekan modify or show material property design data. Nah, jadi kita ganti grade-nya yaitu 400 MPa sesuai dengan tekanan yang diberikan di soal. Lalu minimum yield field strain-nya FY itu diganti juga sama seperti soal, dan FU-nya sesuai dengan SNI itu 560. Nah, untuk expected yield strength-nya yaitu 400 dikalikan dengan 1,2, maka hasil 480, dan begitu juga dengan expected tensile strength yaitu 560 dikali dengan 1,2, hasilnya yaitu 672. Lalu kita tekan oke, dan maka sudah ada material baru yang kita tambahkan, yaitu tulangan baja dan kuat tarik 400 MPa. Lalu kita tekan oke. Lalu kita lanjut menekan define, lalu kita section properties, lalu kita tambahkan frame section. Nah, sini ini opsional aja, kalian bisa menghapus menghapus dari desain bawaan agar tidak mengganggu, tapi sebenarnya opsional. Lalu kita add new property, lalu kita pilih concrete, yaitu bentuk yang kotak. Nah, sini kita masukkan nama yaitu balok 1. Untuk dari balok itu kita harus prelim dulu sesuai dengan XY kita. Di sini sudah saya masukkan, yaitu prelim balok minimal maksimal dengan bentang X dan Y-nya atau 5. Untuk prelim satu sisi itu rumusnya adalah L per 185, dan dua sisi itu L per 21. Masukkan. Nah, karena ini 5 meter, itu berarti kita masukkan yaitu 5000 mm per 18,5. Hasilnya 270,2703 mm. Begitu juga dengan yang dua sisi 5000 mm per 21, hasilnya 238,0952 mm. Nah, dari kedua ini kita lakukan pembulatan, yaitu harus ke atas di kelipatan 5. Maka hasilnya yaitu untuk yang satu sisi mendapatkan 300 cm atau 300 mili atau 300 cm. Begitu juga dengan yang dua sisi yaitu 250 mili atau 205 cm. Nah, jadi kita akan menggunakan yang terbesar yaitu 30 cm. Maka didapatkan hanya 30 cm. Untuk mencari B-nya, biasanya kita menggunakan 1/3 sampai 1/2 H. Untuk 1/3 H yaitu 1/3 kali 30 akan mendapatkan hasil yaitu 10 cm, dan 1,5 kali 30 itu 15 cm. Lagi-lagi kita akan menggunakan yang terbesar, maka ukurannya jadi 15 cm. Untuk prelim kolom ini agak lebih panjang, itu kita akan memasukkan live load dari rumah tinggal sendiri, yaitu ini yaitu 1,92 kN meter kuadrat. Untuk beban hujan sendiri yaitu ini masinis air dikalikan dengan 30/100, maka dapat dihasilkan yaitu 0,94 kN per meter kubik meter kuadrat. Untuk beban atap yaitu kita lihat di sini 0,96, dan SIWD itu beban mati tambahan yaitu menggunakan setengah bata, karena untuk rumah itu menggunakan setengah, karena kalau satu itu terlalu panjang, jadi 2,5 kN per meter kuadrat. Lalu kita cari untuk
bebannya itu dead load itu B kali H kali rho. Untuk rho beton bertulang itu 2400 kg per meter kubik. Maka dihasilkan yaitu 0,15 yaitu B dikalikan 0,3 H dikalikan 2400, hasilnya 108. Lalu sudah dapatkan untuk bebannya itu 108 kg per meter, lalu dikalikan dengan panjang bentang itu 10 meter, jadinya 1080 kg. Lalu dikonversikan ke kilonewton jadi sebesar 10,59 kilonewton. Selanjutnya kita akan mencari beban dari beban mati tambahan yaitu bata, yaitu H kali 2,5, dimana H itu adalah ini H soal 0,5 dikurang 0,3 skala 4,2, maka dihasilkan 4,2 dikali 2,5 yaitu 10,5 kilonewton. Lalu kita cari beban hujan yaitu 0,29 dikali luasan plat, dimana luasan platnya itu 25 meter kuadrat, maka dihasilkan 7,35 kilonewton. Begitu juga dengan ban atap 0,96 dikali 25 yaitu 24 kilonewton, dan beban hidup yaitu 1,92 dikali 25 hasilnya 48 kilonewton. Maka setelah itu kita dapat mencari load combination, mana 1A yaitu rumusnya 1/4 DL yaitu beban mati dead load hasilnya 14,826 kilonewton, dan 2A 1,4 dikali dead load plus 1,4 dikali beban mati tambahan yaitu 29,526 kilonewton. Maka kita bisa mencari PU max, itu beban terbesar dari beberapa kombinasi beban, yaitu rumusnya 1,2 kali dead load plus 1,2 kali beban mati tambahan ditambah 1,6 dikali dengan live load dan ditambah 0,5 dikali beban atap, maka dihasilkan sebesar 114,18 kilonewton. Dari sini kita dapat menentukan desain dengan rumus PU sama dengan 0,1 dikali AG, ini luasan kita cari dikali dengan mutu yaitu 22. Masukkan 114,18,0,1 dikali AG dikali 2, maka AG itu sama dengan B kali B atau B kuadrat, maka B kuadrat sama dengan 114,18 per 0,1 kali 22, maka dihasilkan 25103,76. Karena ini B kuadrat, untuk cari B itu diakarkan, maka menghasilkan 158,44161. Jadi kita akan menggunakan ukuran balok yaitu 160 mm untuk satu lantai. Dikarenakan 3 lantai maka dikali 3, maka 480 mm untuk 3 lantai, dan kita bulatkan jadi 500. Maka balok yang kita gunakan yaitu 50 kali 50. Untuk plat lantai ini itu ada SNI, ada ketentuan. Kita masukkan dulu FC nya itu 22, FV nya 400, bentang Y nya 5 dan bentang X nya 5, dan rumus LN nya adalah bentang dikurang 0,25. Untuk B itu yaitu perbandingan antara bentang L, bentang Y dan bentang X. Untuk syarat pertama itu sesuai ini plat tanpa drop panel yaitu 125 mm. Untuk syarat kedua itu menggunakan rumus yaitu LN dikali 1000 dikali 0,8 ditambah FY per 1400 lalu dibagi 36 plus 9 dikali dengan ini beta, yaitu perbandingan LX dan LY, maka dapat hasilnya 114,6032. Lalu syarat ketiga itu Hmax. Untuk Hmax sendiri rumusnya ini LN dikali 1000 dikali 0,8 plus FY per 1500 per 36,
dihasilkan 1400. Nah, H yang kita pakai itu tidak boleh lebih dari Hmax, karena kalau lebih dari Hmax dia terlalu berat. Maka kita sebenarnya bebas asal tidak lebih dari Hmax. Kita menggunakan yang paling efektif saja, yaitu di tengah-tengah. Sebenarnya bisa menggunakan ini untuk menghemat biaya, tapi karena kita tidak memikirkan biaya di sini, kita menggunakan yang tengah-tengah. Jadi plat lantai yang kita gunakan itu 125. Pertama, material kita pasti kita ganti ke yang sudah kita tentukan tadi, sudah kita buat, yaitu kita menggunakan mutu 22 megapascal. Nah, Sesuai lalu prelim untuk kita. section dimensionnya itu mengikuti tadi kita menggunakan setelah itu kita klik modify atau show modifier. Ini akan muncul seperti yang di layar. Nah, kita akan mengganti sesuai dengan SNI, yaitu torsional konstannya 0,1, moment of inertia about the axis-nya 0,35, dan moment inertia about the axis-nya juga 0,35. Lalu oke. Lalu modify show rebar untuk mengubah dari baja yang kita gunakan. Kita klik, nah, kita longitudinal bar dan coefficient barsnya diganti menggunakan material yang sudah kita tentukan tadi, yaitu 400 MPa. Lalu klik M3 design only, lalu oke. Berarti kita sudah membuat itu balok. Selanjutnya kita akan membuat struktur kolom, lalu add copy new property, lalu kita ganti yaitu kolom 1 sesuai dengan prelim tadi. Di sini kita ganti ukurannya menyesuaikan dengan ukuran yang kita tentukan, lalu modify show modifier. Lagi-lagi ini kita ganti sesuai SNI, proporsionalnya 1, lalu moment of inertia about z-axis-nya 0,7, dan moment of inertia about z-axis-nya juga 0,7. Oke. Lalu modify show rebar, dan kita klik yang P, M2, M3 design itu kolom, karena kita buat kolom. Kita ganti reinforcement to be checked, kita klik itu, lalu kita ganti add rebar. Begini akan add common bar set. Kita menggunakan SI internasional. Kita akan lalu pencet OK. Kita menggunakan 25. Coefficient bar size areanya tidak usah diganti, dan number of longitudinal bars along it akan diganti 7. Lalu kita klik titik 3 yang ada di confinement bar, lalu set, kita scroll ke bawah dan kita tambahkan, yaitu kita menggunakan S13. Untuk bar areanya yaitu kita menggunakan 1,33, yaitu 133 mili, dan bar diameter itu 13. Kita ganti ke S13. Sudah ganti, dan number of confinement barnya kita ganti ke 6 sesuai SN. Lalu klik OK. Maka sudah jadi kolom yang kita gunakan. Lalu OK, maka kita sudah mendapatkan yaitu balok 1 dan kolom 1. Setelah itu kita akan lanjutkan, yaitu kita akan klik define, lalu section properties, lab section. Setelah itu kita akan add new property, lalu kita akan ganti, itu pertama ganti materialnya, yaitu menggunakan beton yang sudah kita desain tadi, itu yang sudah kita tentukan, itu 22 MPa. Lalu namanya kita ganti plat lantai,
sesuai dengan prelim tadi. Lalu untuk thickness-nya disesuaikan dengan tebalan yang tadi ada di prelim. Setelah itu kita akan ke modifier, kita akan mengganti sesuai SNI, itu lalu yang diganti adalah untuk membran F11 direction-nya itu 0,25, begitu juga dengan F22, F12, M11 dan M22, lalu M12. Setelah itu ini sesuai SNI, lalu oke. Setelah itu oke, maka sudah jadi untuk sudah mendefinisikan untuk plat lantai yang kita rencanakan. Ini untuk penghapusan ini sebenarnya opsional agar tidak mengganggu saja, tapi ya kalau tidak dilakukan juga tidak apa-apa. Jadi kita akan mendefinisikan yaitu dinding, kita add new property, untuk namanya kita ganti jadi terserah, yaitu kalau saya shear wall untuk dinding penahan geser, yaitu shear wall 40. Untuk modeling untuk shear wall 40 itu UC itu uncrack. Untuk wall material kita ganti ke FC22 MPa, lalu kita klik lagi modifier, lalu kita ganti ini sesuai dengan SNI, dimana F11 nya yaitu 0,7, itu juga dengan F22, dan M11 nya kita ganti ke 0,1, kita juga dengan M22 dan M12, lalu oke. Untuk ketebalannya kita ganti menjadi 400 mm, lalu oke. Maka sudah terdefinisikan yaitu shear wall dengan ukuran 40 cm dan uncrack. Nah, sini kita akan memberikan yaitu grid di tampilan kita itu ada garis-garis itu. Lalu kita setelah buka grid system, kita akan klik modify, lalu sini tertera yaitu ada base, story 1 atau lantai 2, dan story 3 itu lantai 3. Untuk dimudahkan, base kita ganti dengan lantai 1, begitu juga dengan story 1 itu ganti lantai 2, dan story 2 kita ganti lantai 3. Tingginya ini seharusnya 4,5 meter. Lalu yang di tulisan similar tuh itu kenapa lantai 2 tulisan similar to lantai 3, karena untuk memudahkan bila kita mengubah di lantai 3, maka lantai kedua juga terubah bila kita mengubah ke similar story. Lalu setelah itu kita klik OK. Untuk selanjutnya kita akan klik modify or show grid system. Nah, sini kita akan memberikan garis koordinat yaitu X dan Y dengan tambahan bubble untuk penanda. Nah, setelah cet add, maka ada tulisan grid. Setelah itu kita sudah menambahkan 4 grid. Nah, situ untuk koordinatnya itu sesuai dengan bentang kita. Itu kalau bentang saya itu 5, berarti kelipatan 5. Untuk titik A sendiri itu 0, B itu 5, dan C itu 10, dan D itu 15. Y kita melakukan hal yang sama karena Y saya kebetulan 5. Lalu untuk memudahkan, untuk grid ID-nya kita jadikan angka. Nah, untuk bubble size ini bebas ya. Saya ubah 100 karena kalau 120-50 itu terlalu besar, jadi untuk saya 1000 mm tuh. Lalu kita klik OK dan OK, maka muncul untuk gridnya untuk memudahkan kita. Nah, setelah
itu maka akan ada garis-garis ini agar kita mudah untuk mengerjakannya. Selanjutnya kita akan menggambar. Kita akan menggambar itu sebuah, kita akan klik quick draw. Nah, selanjutnya kita akan klik draw kolom. Maka akan ada tampilan itu di kiri bawah. Nah, kita ubah karena ini kolom, kita ubah ke maka setelah kita drag, kolomnya akan terbentuk, yaitu dari lantai 3 sampai ke bawah. Selanjutnya kita akan menggambar lagi, kita akan menggambar dari baloknya. Lalu kita ubah ke Standard Stories biar semuanya terubah. Jangan lupa di kiri bawah itu ada properti, kita ubah dulu ke balok yang kita buat. Lalu setelah itu kita drag dan langsung tergambar yaitu baloknya. Lalu selanjutnya kita akan menambahkan gambar, yaitu menggambarkan draw floor or wall. Lalu kita akan menggambar yaitu quick draw walls untuk menambahkan tembok. Nah, setelah itu seperti yang tadi, kita perhatikan dulu propertinya di bawah. Kita akan pilih karena kita akan menggambar shear wall, maka kita ganti ke shear wall. Karena ini sebuah dinding geser, kita akan menggambarkan dinding geser yaitu di tengah-tengah untuk menahan gaya geser. Itu akan terbentuk seperti ini. Setelah dinding geser terbentuk, kita akan menggambar lagi itu. Setelah itu kita akan lanjut, yaitu akan menggambarkan. Lalu kita klik ke quick draw. Kita akan menggambarkan lantai, itu kita ganti dulu propertinya ke plat lantai yang kita gunakan. Lalu seperti tadi kita drag langsung sehingga terbentuk plat lantai. Seperti sudah dilihat, untuk di 2D dan 3D nya sudah terbentuk plat lantai. Nah, untuk selanjutnya kita akan menggambar itu sebuah void untuk tangga. Pertama kita klik dulu garis yang akan kita geser, lalu kita akan ke replicate. Lalu di sini ada data X dan Y, itu kita akan menggeser sejauh apa, yaitu di berapa meter ke koordinat X atau berapa meter ke koordinat Y. Nah, di sini saya akan menggeser yaitu sejauh, maka saya akan menggeser garis yang saya pilih itu sejauh 2 meter karena 2,5 terlalu jauh gitu. Maka sudah terbentuk itu garisnya. Maka setelah itu kita sudah membentuk garis acuan untuk membuat void untuk tangga nanti. Nah, setelah garis bantu untuk menambahkan void sudah ada, kita klik draw. Lalu kita akan menggambar untuk menambahkan void, yaitu kita akan klik ke draw wall, lalu draw floor, lalu kita ganti propertinya ke opening. Lalu kita pilih daerah yang kita ingin buat void atau lubang untuk membuat tangga. Nah, setelah kita klik, maka akan terbentuk void seperti yang bisa dilihat di 2D dan 3D nya, akan ada lubang. Setelah itu kita akan mendefinisikan dari gaya gempa itu dengan function dan response spectrum. Nah, di sini kita akan mengganti function type-nya ke ASC716. Lalu kita akan add new function. Nah, lalu akan terbuka menu ini, kita ubah namanya menjadi Bandar Lampung sesuai daerah kita. Lalu untuk spektral aselnya kita ganti ke 0,883 menyesuaikan daerah. Lalu untuk spektral aselnya yang 1 second kita ganti ke 0,4372. Untuk long periodnya itu 20, dan untuk jenis caranya kita di kelas. Setelah itu kita akan
klik OK. Setelah itu sudah terbentuk dari background function gempa Bandar Lampung. Lalu kita akan lanjut mendefinisikan dari load patterns. Nah, setelah itu kita akan menambahkan itu seperti beban hidup, beban mati. Lalu kita akan menambahkan SIDL atau beban mati tambahan yang dengan tipe super dead. Lalu add. Lalu kita akan menambahkan beban atap dengan tipe roof life dan nama LR. Lalu kita akan menambahkan beban hujan yaitu dengan R dengan tipe temperatur. Lalu kita akan menambahkan beban angin yaitu yang pertama WX yaitu beban angin X, lalu kita tambahkan beban angin Y dengan tipe wind, lalu dengan lateral load-nya itu ASC716. Lalu kita akan menambahkan beban gempa X harusnya dengan tipe seismic, lalu sama dengan lateral load-nya itu ASC716. Lalu kita ke load cases. Kita akan add new case, itu kita akan mengganti load case type-nya ke response spectrum. Lalu kita tambahkan itu load supply-nya. Untuk functionnya kita gantiin barusan kita buat tadi yaitu Bandar Lampung, dan scale factornya itu 98,065 dikalikan dengan 1/7, maka akan dihasilkan itu 1400,95. Lalu kita akan modify diagram eksentrinya. Untuk eksentri rasionya itu sebesar 0,05, lalu OK. Nah, untuk namanya itu akan spec X. Lalu kita akan add copy of cases. Nah, selanjutnya kita ganti namanya itu spec Y dengan load name itu U2. Lalu setelah itu klik OK. Lalu sudah kita menambahkan load cases yaitu gempa. Setelah itu kita akan melanjutkan mendefinisikan yaitu kombinasi beban. Kita akan F-nya combo, lalu kita ubah namanya menjadi LRFD yaitu 11. Nah, lalu kita akan menambahkan kombinasi beban, itu pertama beban mati dengan faktor skala 1,4. Lalu kita akan menambahkan beban mati tambahan yaitu SIDL sebesar dengan scale faktor 1,4 juga. Lalu kita akan mendefinisikan dari mesh source. Kita akan klik add new mesh source. Lalu pertama kita akan ganti mesh source dari elemen self mass dan additional mass ke specific load patterns. Karena kita akan menambahkan beban-beban yaitu pertama beban mati dengan multiplier 1 dengan beban mati tambahan. Lalu kita akan menambahkan beban hidup itu dengan multiplier 0,25 dengan multiplier 0,25. Add. Lalu OK. Selanjutnya kita blok dulu daerah dari shear wall-nya itu. Lalu kita klik assign. Lalu klik assign, lalu frame dan
klik untuk peer label dan klik peer label. Nah, sini kita akan berikan label P1 untuk share wall-nya. Klik OK. Nah, setelah itu akan muncul tulisan P1. Setelah itu lakukan hal yang sama ke semua share wall. Nah, sehingga setiap share wall akan memiliki label yaitu P1. Selanjutnya kita akan klik semua plat lantainya. Sini kita akan assign, menambahkan beban itu shell load ke uniform. Lalu kita akan pilih beban hidup dengan kita akan menambahkan beban hidup dengan beban sebesar 1,92 itu menurut SNI itu untuk beban hidup dari bangunan rumah itu sendiri. Nah, setelah itu akan muncul angka di setiap plat lantainya. Berarti kita lakukan hal yang sama. Kita klik assign, lalu ke shell load dan uniform. Kita akan menambahkan beban mati tambahan. Dan beban mati tambahan itu sebesar 1,44. Kita apply OK. Nah, bila sudah muncul 1,44 berarti sudah benar, maka kita sudah menambahkan pengembangan ke plat lantainya. Lalu kita akan klik select. Kita akan membuat poly. Selanjutnya kita akan klik select. Lalu kita klik object type. Lalu kita pilih kita akan pilih for select. Maka semua lantai akan kepilih. Lalu kita assign, kita akan klik shell. Lalu kita akan menambahkan diafragma. Lalu kita klik ke D1, lalu modify, dan lalu kita modify show diafragma.
kita ubah ke semi rigid, lalu kita klik OK, lalu apply dan OK. Maka sini kita terbentuk diafragma atau dari titik tengah, dari titik tumpu dari bangunan kita. Setelah itu kita ke lantai dasar, lantai 1, kita lalu drag, lalu kita klik assign, lalu kita tambahkan lalu kita drag semua untuk lantai 1, lalu kita assign, kita tambahkan kesandian, itu restrain, dan jadi kita akan menggunakan untuk sini kita akan menggunakan face restrain yang paling kiri. Lalu OK, maka sendi tumpu sudah ada di bangunan kita. Lalu kita melanjutkan dengan mendefinisikan ini tadi saya lupa mengganti dari kita lanjut lagi ke loop patterns. Kita lanjut ke define, kita ke loop patterns. Nah, kita sini akan modify tadi YX nya, modify lateral load. Lalu untuk wind direction dan exposure width-nya itu kita modify, maka muncul ini. Oke. Nah, untuk WY-nya kita modify, kita klik modify, lalu exposure set with under divide, kita ubah directionnya ke 90 derajat. Nah, kita klik modify, kita ubah ke seismic karena statik ini gempa. Nah, sudah static X seismic dan static X seismic, kita ke modify lateral load. Nah, karena ini seismic seismic X, kita matikan ke direction PY-nya, lalu kita ubah ke program calculator ke 0,02 0,75. Lalu kita ubah seismic coefficient-nya itu menjadikan yang tadi. Itu 0,2 sek, spektral hasilnya itu 0,83, dan spektral assistant 1 second-nya itu ke 0,4372, lalu long period transition periodnya itu ke 20 dan jenis tanahnya D. Lalu kita ubah ke sistem overstrength itu ke 2,5, respon modification area ke 7. Oke, begitu juga ke yang static Y. Kita matikan direction yang X-nya, kita ubah sama seperti tadi, itu 0,883, 20 dan jenis tanahnya D, modification area 7, sistem overstrength omega 2,5.
dan program calculator-nya itu 0,02 0,75, lalu oke. Setelah itu oke. Setelah itu kita akan menganalisis dari beban dari struktur bangunan kita dan ditambahkan beban. Nah, itu sebelum saya ganti. Nah, setelah saya ganti itu ini kita sudah menggunakan plat lantai 12,5 untuk baloknya itu menggunakan 15x30 dan untuk kolomnya itu gua sudah saya ganti ke 50x50. Nah, bila kita akan analisis dari kita akan melakukan analisisnya. Nah, seperti ini. Nah, jadi sudah selesai dari tahapan ini. Jadi cukup sekian, bila ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.